Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan 1 Tawarik 19-20. Sesudah itu, matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu, Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai, dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Otak adalah kebalikan dari hikmat. Otak adalah pengambilan keputusan tanpa Roh Kudus. Tetapi kalau hikmat, pengambilan keputusan yang benar untuk di masa depan lewat Roh Kudus. Bagaimana cara mendapatkan Roh Kudus? Matius 7 ayat 7 mengatakan, Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka akan dibukakannya kepadamu. setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta, serta raja negeri Maaka dengan tentaranya, yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka, dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya. Dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi,
Jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang. Dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu, Yoab pulang ke Yerusalem. Ayat 11-12, rakyat itu ditempatkan di bawah pimpinan Abisai, dan mereka mengatur barisannya untuk berhadapan dengan Bani Amon. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau." Di ayat ini mengatakan kalau kita sebagai keluarga harus saling membantu. Dengan apa? Contohnya, ketika Koko sedang menyapu, aku yang mengepel. Akhirnya Yoab berhasil mengalahkan Bani Amon dan Aram. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu, Sibkai, orang Huza, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang. Mereka semua bisa menang lawan raksasa 1v1 karena apa? Bukannya pas sebelum Daud mengalahkan Goliat, mereka semua pada takut. Mereka semua menang karena mereka melihat Daud bisa mengalahkan orang Goliat itu. Mereka pikir jika Daud bisa, maka kami juga bisa. Kita menginspirasi siapa? Jika Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis, maka kita juga bisa. Kesimpulannya, kita harus menjadi seperti Yesus. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.